Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku masih ingatkan dengan tepuk kelas 5? Baik, mari bersama-sama dengan ibu. Tepuk kelas 5. Lincah, santun, mandiri, aktif, kelas 5. Yes. Ya, begitu. Dengan tepuk tadi, semoga anak-anak tambah bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5. Tema 5, subtema yang ketiga, keseimbangan ekosistem. Pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Setelah membaca teks tentang rantai makanan dan jaring makanan, peserta didik mampu membuat peta pikiran dengan kosakata yang ada dalam bacaan dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video jaring-jaring makanan, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri yang disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivore. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivore. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan.
Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Untuk lembar kerja pertama, anak-anakku carilah kosakata tentang rantai makanan dari bacaan, kemudian buatlah peta pikirannya. Ibu akan membimbing anak-anak dalam membuat contoh peta pikiran. Perhatikan bagian berikut ini. Anak-anak bisa membuat bagan dengan sentral atau pusatnya adalah judul teks. Kemudian paragraf-paragrafnya bisa dituliskan pokok pikiran, kemudian dikembangkan menjadi info penting. Nah, nanti akan terbentuk peta pikiran. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, penjelasan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dapat anak-anak saksikan pada video berikut ini. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya, burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Untuk lembar kerja yang kedua, anak-anakku amatilah ekosistem yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian, buatlah jaring-jaring makanan yang mungkin bisa terjadi. Untuk kesimpulan, pembelajaran hari ini adalah 1. Anak-anak sudah bisa membuat peta pikiran dengan kosakata yang ada dalam bacaan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Anak-anakku yang hebat, terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah belajar di rumah, semangat, dan patuhi nasihat-nasihat orang tua. Semoga pandemi COVID segera berakhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.